Kembali lagi di Mas Merpati Hias Channel. Untuk video kali ini kita akan berbagi pengalaman kenapa anakan merpati kakinya bisa kengkong atau jegang ya, padahal indukan normal, nggak ada masalah. Terus kira-kira apa penyebabnya? Yuk kita lanjut reviewnya. Wabarakatuh. Yuk kita lihat contohnya. Untuk contohnya atau sampel ini merpati pos ya. Ini kita lihat kakinya dia agak kengkang. Jadi seperti ini. Ini bukan karena gen atau karena cacat ya. Ini faktor dari tempat angkreman atau dia tempat si induk merpati mengeram. Jadi faktor utama itu tempat mengeramnya atau tempat angkreman. Jadi kita harus perhatikan kondisi tempat angkreman. Kalau kita menggunakan media pasir, itu harus ada pasir kasar. Jadi setelah si telur menetas menjadi piik, jadi tempat pijakan si merpati ini tidak licin. Jadi dia tetap menapak dengan tepat. Ini karena faktor licin, jadi dia ingin dibeli, dia lalu geser, jadi kaki ini dia agak kengkang ya. Itu pun kenapa kalau manusia dulu itu atau zaman orang dulu itu sering dibedong karena kakinya biar lurus, biar nggak kengkang. Ini kengkang. Jadi yang utama itu kita lihat, harus perhatikan kondisi tempat angkremannya. Kalau yang tadi saya bilang menggunakan pasir, kalau udah mulai halus harus ditambah dengan agak kasar. Kedua, kalau emang kita menggunakan kaleng atau kaleng biskuit bekas ya, itu harus pasir, media pasir harus banyak. Jadi setelah dia menetas, tempat dia berpijak itu tidak licin. Untuk yang kedua, karena angkreman basah ya atau agak lembab. Jadi si merpati itu dia intinya dia berpijak ke tempat angkreman, dia licin. Jadi karena sering kontinu dia geser-geser, jadi tulang si pangkal paha ini dia melebar ya. Melebar. Mungkin kalau kita lebih ini dia bisa, ini pun hampir dua-duanya bersama ya. Nah, jadi kita harus lebih perhatiin tempat angkremannya ya. Ini biasanya kebanyakan dengan menggunakan media pasir, terus tempatnya itu tempat kaleng ya, kaleng bekas atau biskuit bekas, itu yang mempengaruhi. Kalau sudah kondisi seperti ini, kita mau nggak mau sebenarnya cacat ya. Jadi ini umuran kisaran 2 minggu, mungkin ini masih bisa kita akali atau dengan siasati dengan pembuatan jig ya atau penyangga, agar si kaki merpati itu kembali normal. Pembuatan atau penggunaan jig ini sangat bermanfaat ya. Jadi untuk si kaki ini lebih posisinya lebih seperti ini ya, atau dia lebih rapat. Jadi kita kondisikan penggunaan jig itu fungsinya untuk merapatkan si kaki yang jegang ini atau yang renggang ini. Penggunaan benda-benda atau kita bisa buat cara yang murah meriah ya. Yuk kita lihat sampelnya. Yang pertama kita menggunakan karet ya. Karet ini sampelnya seperti ini. Jadi kita satu buah karet gelang ya, kita tali seperti ini, simpul, dengan panjang kisaran 10 cm ya. Jadi untuk jedah
genggang si kaki. Untuk ini untuk diameter si kaki agar biar enggak terlalu mengikat atau lebih kencang, kita agak longgarkan aja. Jadi dia tidak bekas di kakinya ini. Jadi kita agak longgar. Kalau dia agak besar, kita lingkaran diameternya lebih besar lagi. Ini simpel. Kita bisa cari karet gelang bekas nasi atau bekas nasi bungkus ya, atau bekas bungkus cabai kita bisa gunakan. Kita tarik seperti ini aja. Nah, ini lebih simpel ya, atau lebih gampang dicari dan kita gunakannya. Ini untuk pemakaian seperti ini. Nah, jadi kaki si ini kita masukkan seperti ini, perlahan aja biar tidak menyakiti si merpati. Kita seperti ini. Kedua, kita kaki keduanya. Jadi fungsi jig ini, jadi dia agar posisi kaki itu kembali normal ya, jadi tidak renggang atau jegang dalam bahasa Sundanya ya. Ini seperti ini, dia hasil seperti ini, seperti ini. Jadi kaki ini insya Allah kembali normal. Kalau umuran merpati yang dewasa agak sulit ya, ini masih umuran 2 minggu lebih, mungkin saya harapkan masih bisa normal ya, masih sudah normal. Jadi hasil seperti ini dalam tapak bawah ya, seperti ini, ke samping seperti ini, jadi seperti ini, seperti ini. Kita taruh posisi seperti ini. Jadi kalau kita taruh tempat wadah tempat dia mengeram, kita pasti tambah lagi lebih banyak ya, lebih tebal. Jadi posisi dia akan duduk seperti ini. Kalau kita masih loloh oleh indukan, kita sering kontrol aja. Sehari kontrol, setengah hari kontrol, 3 hari kontrol ya. Jadi kalau dia lepas kita pasang lagi. Mudah-mudahan umuran atau selama 1 minggu bisa kembali normal. Dalam catatan, si piyik ini umuran kisaran sebelum 1 bulan ya, 1 minggu, 2 minggu sampai 3 minggu mudah-mudahan masih bisa kita normalkan kembali kakinya. Yang kedua, kita menggunakan gabus ya, atau styrofoam bekas, bisa bekas kulkas atau bekas televisi, bekas macam-macam ya, bekas magicom apapun, rice cooker. Jadi kita buat ukuran seperti ini dengan mudah lah. Kita perkiraan aja, kita kotak ukuran panjang atau lebar seperti inilah. Mungkin panjang kisaran 25 cm ya, untuk lebarnya 10 cm. Jadi diameternya antara jarak si kaki ini kisaran 10 cm ya. Untuk diameter lingkaran kaki untuk masuk si merpati, kita perkiraan aja agar si kaki merpati nyaman, tidak terlalu terkekang atau terjepit ya. Jadi kita agak longgar aja. Pembuatannya simpel, kita potong gabus, kita buat seperti ini. Jadi ini yang agak, kalau ini agak menyusahkan si merpati sebenarnya sih, tapi ini masih bisa digunakan. Dalam arti ini fungsinya sama jig sama si karet bisa, cuman ini lebih permanen ya, dalam arti dia tidak melar atau tidak lebih memanjang. Jadi kalau karet dia, kalau di posisi dia masih bisa memanjang, dia tuh masih bisa agak ketarik begini kesana kemarin masih bisa. Jadi dia ini hanya untuk agar lebih tidak jegang aja atau tidak renggang kakinya. Kita coba pasang ke kaki merpatinya. Pertama kita luruskan, ketiga kaki ini ya, yang panjang ini kita kedepankan, kita lancipkan, kita masukkan seperti ini. Prinsipnya itu dia hampir sama dengan
proses pemasangan ting ya pada merpati. Jadi seperti ini, kita tarik ininya, kakinya kita tarik. Ini sudah. Kedua kita agak balikan ya, jadi ini kita masukkan lagi, kita luruskan dulu jari-jari yang 3 ini. Kita tarik yang kaki belakang seperti tadi. Nah seperti ini. Jadi untuk pemasangan jig ini yang menggunakan styrofoam ini kita harus lebih perhatikan ya, karena dia lebih akan mengganjal untuk si merpati. Tapi ini menurut saya lebih efisien, cuman dia seperti ini kakinya, akan seperti ini. Makanya kita tetap kontrol ya, tetap kontrol. Jadi ini merpati seperti ini. Kita taruh tempat angkreman dia akan selalu ini ya, seperti ini. Kakinya kan seperti ini, kan membentuk seperti ini. Ini kita gunakan selama 3 hari ya. 3 hari kita seperti ini. Seperti ini dia masih bisa ngeloloh. Si merpati bisa diloloh oleh indukannya, nggak ada masalah. 3 hari kita cek lagi. Kita buka, kita buat lagi jignya, kita pasang lagi. Kalau memang kita agak sulit untuk menggunakan styrofoam, kita bisa simpel kait seperti ini. Merpati akan posisikan seperti ini, tempat angkreman ya. Cuman mungkin ini agak menyiksa, tapi kita lebih kontrol aja ya. Kita gunakan ini agar dia normal, agar dia berjalan dengan normal. Ini tampak depan seperti ini, dari bawah. Jadi untuk jig ini untuk biar dia tidak kemana-mana ya, kakinya biar lebih renggang, bisa belakang seperti ini. Mungkin kayak di ini ya, kayak dipasung ya, seperti ini. Ini kita cek 2 hari, 3 hari kita cek ya. Sekian review kita untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Ini bukan menyiksa ya, ini hanya untuk si merpati, kaki merpati biar lebih normal ya. Karena kalau kita biarkan dia akan cacat, dia akan seperti itu sampai tua, nggak ada istilahnya, tidak bisa jalan normal. Kalau udah seperti ini kita coba aja, emang kalau tidak bisa ya terserah para pecinta merpati lah, apakah mau dipotong terserah itu. Yang penting kita udah usaha. Tapi kalau di umur 1 bulan ke atas sudah nggak bisa, kayaknya kakinya sudah tidak bisa kembali normal lagi. Kalau kita lebih telaten atau lebih perhatian ya, kita akan tahu umuran seminggu itu, kita akan tahu seminggu 2 minggu akan tahu, dia akan jegang itu udah kelihatan. Terima kasih yang sudah nonton, yang subscribe, terima kasih banyak. Salam hobi merpati.